Seret Jokowi ke meja hijau supaya tidak ada kesan trial by. Seret tua bangka asu Amin Rais ini jublak tai cangkeme ya. Halo bos. Bapak Amin Rais mau menyeret Bapak Jokowi ke meja hijau. Dan Pak Brengos dan para netizen langsung ngata-ngatain Bapak Amin Rais dengan kata-kata seram. Yuk kita simak videonya. Seret Jokowi ke meja hijau supaya tidak ada kesan trial by. Seret tua bangka asu Amin Rais ini jublak tai cangkeme ya. Amin Rais ini jublak tai cangkeme biar blokean. Tua bangka kisut jempirut kere dedelan Bali randu harta randu apa-apa we. Amin Rais adalah orang yang berharga dari sendal jepit. Anak turunnya Amin Rais adalah orang yang berharga dari sampah. Keluarganya Amin Rais adalah keluarga najis. Mogalah sudah pahamin. Semoga saja kamu masih dikasih umur panjang, masih bisa dibuat tontonan orang. Yang namanya asu Amin Rais adalah gombalan Mukio. Wapres sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Ini untuk anjing satu ini. Wis ora roh anjing kok. Mukro aku awakmu Jawa Solo. Wis asu ya. Amin Rais asu, celeng gembluk. Babi kere ya celeng. Masa titeku ora ono sing nyampe nang ngene congormu, Cuk. Sampai no ya tak tantangi. Aku alamatku Blimbing Melati Harjo Patean Kendal. Itu Jawa Tengah. Jawa Timur Sari Rejo Lamongan Jawa Timur. Saiki di Kalimantan Timur Kuaro Pasir Tanah Grogot. Lek ana sing anu sampai no aku sinatang mbek asu celeng gembluk Amin Rais itu. Anjing kamu tuh ranti otak. Tak tantang polling. Lek kon merasa jago, merasa bener, merasa suci, merasa hebat. Sama Pak Jokowi dibanding mbek kamu nggak ada seujung kukunya, Cuk. Tapi selama si bocah cilik ini, Tapi selama congormu isik jeplak mangap sedalan-dalan bocah cilik apa ngisingi raimu men. Bocah cilik akan ngisingi cangkemmu men. Kowe arep nyekek taine bocah cilik men. Raimu seramokro, anakmu muntas sing koyo gatel kirik apa nduk cagerno kon nggo apa kuwi men. Apa nggo sumpel bom nduk jihad kana lho. Wong wis diaplok koplok-koplok raime kisut kok serandal jepit gaglak kowe. Menungso kaya ngono kok ora bosok cangkemmu. Terhubung set. Sahabat semuanya, sahabat TikToker yang seluruh Indonesia, tolong sekali bagikan video saya ini supaya sampai ke depan matanya si Amin Rais. Amin Rais meminta kepada Pak Prabowo supaya Mas Gibran dipecat jangka waktu 3 bulan dari sekarang. Tapi saya juga meminta kepada Pak Prabowo supaya Amin Rais dipenjarakan biar membusuk dalam penjara supaya Indonesia tentram. Tolong bagikan video ini biar sampai ke depan matanya si Amin Rais, si tua bangka ini. Sangat-sangat kecewa masyarakat Indonesia ini dengan ucapan-ucapan Amin Rais dan provokasi si Najwa juga tuh, semua komplotannya. Sekian, tolong saudara-saudara bagikan. Ini tantangan terbuka dari Bang Kumis buat si Amin Rais. Dengarkan dari Ketua MPR. Dengarkan dari Ketua MPR Amin Rais yang mukanya kayak serendal jepit dan otaknya kayak otak iblis, kelakuannya kayak kelakuan binatang. Itulah gerombolan Amin Rais, gerombolan Replika Drone. Kalau ketawa dipaksakan,
Soalnya manusia satu ini manusia kadrun yang gak punya adab. Hujat-hujat Prabowo, lama-lama kepalamu didor. Coba aja lihat nanti. Gak usah Prabowo. Prabowo hanya tunjuk jari ting gitu aja, kepalamu udah meledak. Lihat aja nanti. Oke guys, itu tadi kata-kata yang indah guys untuk Bapak Amin Rais. Dan semoga nasihat-nasihat bijak dari netizen tadi bisa didengarkan oleh Bapak Amin Rais guys. Terutama untuk anak-anaknya dan keluarga dari Bapak Amin Rais ini. Oke guys, kita simak lagi videonya. Ben, Ben, kayak ngene dijak ngene karo wong men, Gibran men, kayak ganteng, kayak sopan. Keraimu men udah pagar harpe boleh share Gibran. Kowe wani share Gibran lho. Wong sak menem biane go walu netekin diasmu lho men. No men. Jancuk men. Ben. Ben. Tangi men, tangi. Turumu mereng men. Men. Gibran ki ganteng ngono. Lha karo kok ya to men arep ganti sapa? Iya, ganteng kayak ngenang ini, wong ngejak ngene men. Men tangi yo men, turmu mereng men. Wis jalan di cangkeme wong tuwa ora kena nggo panutan. Ya sing ranu ya karena kebencianmu kuwi sing marai petaka kanggo uripmu. Mbok yo eling wis tuwa, sadar diri, luwih apik daripada gede abrus kaya ngono kuwi. Men. Justru menambah beban politik dan beban moral Pak Prabowo. Aduh, rika maning. Mbah Kakung. Ya. Rambutnya ngerasa durusi. Sing menambah beban gue siapa? Justru Rika sing gawe beban menungsa, ngerti apa ora? Rika lambene kue ya wis arep purna tugas nang dunia. Kowe mbok dijaga wis bola-bali tak omongi. Ngerti enggak? Bukan Pak Jokowi keluarganya yang menjadi bebannya Pak Prabowo. Ente sing dadi bebane masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Berkuar-kuar terus, kakek gibah. Rika pare tek semprot nang nyong, men resik raine, atine. Kita semprot karo nyong magengane. Selalu anggur ngomong kornana ora nyelek gite. Jadi beban, bikin beban. Bebannya sing dadi beban kowe Rika, ngerti apa ora? Dadi beban rakyat Indonesia, akan cangkem. Wis arep paripurna kang dunia kok Rika kowe, delamaning wis. Wis dimazulna Gusti Allah. Sadar, tobat. Wong kandho teka duwe ati ka sirik-sirik temen dari menungsa mbok urip kowe sing tenang kalah karo utek-uteke babu. Ngerti apa ora Rika kowe? Ana bahan-bahan omongane, ana bahan-bahan beritane. Wingi memakzulkan Pak Jokowi, menghukum Pak Jokowi, memenjarakan, membunuh, borgol, rampung Pak Jokowi secara terhormat. Kondur mari singgasana Solo dengan terhormat iringane ben jutaan menungsa sing nangis ya mbok. Terus melayu menganake mazulkan Mas Gibran. Siki ana maning gawe bebane Pak Prabowo. Hari Rika dadi menungsa Kak. Serek-serek temen, penyakit hati kowe wis digawang nganti tua. Wis arep paripurna kang dunia kowe mbok tobat apa kepriwe? Grentes rasane nyong ngrungokna Rika ngomong. Wong kornana apik-apike blas dadi menungsa. Rika kowe dalamane kowe jantunge, detak jantunge ora normal. Engko HP-ne mudhun terus kowe priwe Rika wis kaya kowe. Gumun. Mbok tobat wis, sadar. Jenengan kowe wis sepuh, dadi panutan, tutur katane, sopan santune, dadi pengeling-eling saya genom.
bukannya malah nambah-nambahi, marah-marahi. Ora bener, paling sing nom-nom. Kudune kan malah dadi guru sing apik, panutan, gomun. Ekspektasi dan kenyataan. Sebagian teman-teman mungkin sudah lihat video atau berita di medsos tentang apa yang terjadi beberapa hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru, Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sekaligus purna jabatannya Pak Jokowi sebagai presiden tanggal 20 Oktober kemarin. Ada sekelompok orang yang berkumpul dan berorasi dengan berapi-api untuk menangkap, mengadili, bahkan menggantung Presiden Jokowi yang dianggap telah menyebabkan kerusakan di negara ini. Yang saya ingat sih ada Faisal Assegaf dan beberapa wajah yang tidak asing kita kenali sebagai pembenci Jokowi. Lalu di forum lain, Amin Rais juga dengan berapi-api mengajak semua orang untuk menggagalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dengan menyebut dia gila, suka pornografi, tolol, dan sejenis itu. Amin Rais juga menyebut Jokowi alias Mulyono harus dimasukkan ke penjara. Lalu ada juga yang berpidato mengingatkan agar waspada karena sebelum tanggal 20 Oktober Presiden Jokowi bakal kabur. Yang pidato itu juga tak kurang-kurangnya mengatakan bahwa Jokowi menyebabkan banyak kerusakan bagi negara. Lalu ada lagi yang bilang bahwa saat ini orang yang paling takut dan tidak bisa tidur adalah Jokowi, karena dia adalah orang yang paling bersalah dan layak untuk dihukum. Ngeri ya. Itu semua tadi adalah ekspektasi atau harapan kelompok pembenci Jokowi yang dengan sangat pede menyatakan pendapat dan keyakinannya bahwa Jokowi akan ditangkap, diadili, dan dihukum seberat-beratnya. Memang di forum-forum itu kita tidak melihat ada selebriti medsos yang juga begitu gedek sama Jokowi macam Denny Siregar, Eko Kuntadi, Islah Barawi, dan yang lain-lain. Gak ada. Mungkin mereka merasa levelnya beda. Nah, dari ekspektasi itu kita beralih ke kenyataan atau realitas yang terjadi, yang juga bisa teman-teman lihat video dan beritanya di medsos. Kenyataannya adalah pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru serta purna jabatan Presiden Jokowi dan wakil presiden Ma'ruf Amin berjalan dengan hikmat, lancar, dan aman-aman saja. Amin Rais yang hadir juga duduk anteng meski namanya tidak disebut oleh siapapun. Mungkin beliau ini diundang cuma untuk nonton saja ya. Nonton saja Mbak, anteng. Setelah itu sorenya Pak Jokowi langsung pulang kampung ke Solo dengan pesawat angkatan udara dan dikawal oleh Sukhoi. Kalau kata Najwa Shihab, Pak Jokowi nebeng pesawat AU. Sampai di Boyolali menuju ke Solo, Pak Jokowi disambut dan dieluk-elukan oleh puluhan ribu warga masyarakat. Sampai-sampai waktu tempuh dari bandara ke rumah yang harusnya cuma 30 menit jadi 3,5 jam. Tidak ada yang demo, tidak ada yang teriak tangkap atau adili Jokowi, tidak ada yang teriak gantung dan penjarakan Jokowi seperti yang di forum-forum tadi. Mereka pada kemana ya? Mungkin tidak ada ongkos ke Solo. Ayo Najwa Shihab, suruh mereka nebeng. Gak tahu nebeng apa, nebeng truk mungkin. Kenyataan semakin jauh dari ekspektasi kaum pendengkiawan dan pembenciawan, karena setelah Pak Jokowi pulang dan menjadi warga sipil, beliau dengan santai bisa jalan-jalan, makan sate, makan soto, dan jajanan lainnya. Bahkan Pak Jokowi minta supaya nggak dikawal lagi,
Tapi karena memang aturan negara, mantan presiden tetap harus dikawal, ya harus dikawal. Meskipun akhirnya pengawalan dibuat lebih longgar. Bukan cuma itu, 2 hari purna tugas Pak Jokowi dikunjungi pejabat senior Uni Emirat Arab di rumahnya. Ini menarik dan jarang terjadi. Ada tamu negara yang mampir ke rumah mantan presiden, ke rumah tinggalnya. Itu tidak terjadi kalau tidak ada hubungan yang baik dan persahabatan yang erat. Malam minggu kemarin Pak Jokowi juga nonton pertunjukan musik bersama warga masyarakat lainnya. Pada kaget, ternyata ada Pak Jokowi di situ. Dan sudah pasti masih banyak banget yang minta foto dan mengelulukan nama beliau. Nah, terus yang kemarin bilang Pak Jokowi bakal kabur itu gimana komentarnya? Yang bilang Pak Jokowi nggak bisa tidur dan ketakutan, kayak apa tanggapannya? Halo, gimana tanggapkan kalian yang kemarin pidato berapi-api mau tangkap dan gantung Jokowi? Mbak Amin Rais, komentarnya dong. Mungkin dalam hati ada yang bilang, tunggu aja saatnya. Pasti Jokowi akan ditangkap dan diadili. Ini pasti pertanyaan pendengkiawan dan pembenciawan yang militan. Tapi saya ingetin ya, dari sejak periode pertama menjabat, semua ancaman-ancaman ke Pak Jokowi itu cuma jadi pepesan kosong loh. Jadi mau sampai kapan berharap? Suro tiro jayaningrat lebur tining pangastuti. Semua keangkara murkaan akan kalah dengan kebaikan dan kearifan. Oke, gini guys, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Bapak Amin Rais mengatakan mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yakni Bapak Jokowi bisa diseret ke pengadilan setelah tidak lagi menjabat. Menurutnya hal itu bisa dilakukan karena Bapak Jokowi selama ini diam saja melihat mega korupsi. Menurutnya hal itu bisa dilakukan sebab Bapak Jokowi selaku kepala pemerintahan tidak mengambil langkah tegas terhadap kasus korupsi infrastruktur Meikarta dan reklamasi Teluk Jakarta. Dan Bapak Amin Rais ini juga kawal terus agar Bapak Jokowi segera diadili dan diseret ke penjara. Wow, ada-ada aja nih Bapak Amin Rais.